Teori ketergantungan muncul sebagai kritik terhadap teori modernisasi pada tahun 1960 sampai 1970-an. Kalau teori modernisasi percaya bahwa negara berkembang bisa maju asal meniru pola negara barat. Teori ketergantungan justru menilai keterbelakangan negara berkembang bukan karena internal semata, melainkan karena struktur global yang timpang antara negara maju atau center dan negara berkembang, periphery. Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita bakal ngobrolin tentang teori ketergantungan. Jadi teori ketergantungan ini muncul sebagai kritikan terhadap teori modernisasi. Teori modernisasi itu bilang bahwa negara berkembang dapat maju jika mengikuti jejak barat. Sedangkan teori ketergantungan itu bilang gak segampang itu loh guys. Iya nih, soalnya negara berkembang justru susah maju karena hubungan yang gak seimbang dengan negara maju. Jadi gini nis, dalam teori ini tuh ada yang istilahnya center periphery, di mana negara maju tuh jadi yang pusat, punya teknologi, modal, dan industri. Sedangkan negara berkembang cuma jadi penyedia bahan mentah aja. Oh, jadi itu yang bikin munculnya ketergantungan struktural ya, Jess? Dimana negara kita yang sebenarnya maju itu tapi malah lebih menguntungkan negara yang lebih maju lainnya. Makanya itu seingat aku sih, biasanya itu disebut dengan pembangunan semu, iya kan? Iya deh. Ya. Ada nih tokoh terkenal namanya Andre Gander Frank, dimana dia bilang pembangunan itu malah bikin keterbelakangan loh, Vilo. Ada juga loh Nisa, namanya itu Kartoso. Jadi dia ini nyoroti hubungan antara kapitalisme global dengan negara berkembang. Sama Semir Amin juga nih kalau nggak salah, dia tuh ngebahas tentang ketimpangan ekonomi di dunia, dimana dia bilang negara berkembang itu susah banget lepas yang dari namanya ketergantungan. Jadi teman-teman, jika dihubungkan ke administrasi pembangunan, ada beberapa hal penting nih. Yuk simak ilustrasi berikut ini. Yang pertama, kita nggak bisa asal nyontek model negara maju. Yang kedua, pembangunan harus diarahkan buat mandiri, kayak perkuat industri dalam negeri. Yang ketiga, pemerintah harus kritis, jangan semua bantuan luar negeri diterima mentah-mentah. Kalau enggak, kita bisa makin tergantung. Nah, contoh gampangnya di Indonesia itu pada saat masa Orde Baru nih. Jadi, ekonomi kita saat itu sangat bergantung sama pinjaman luar negeri. Bener tuh, aku juga pernah baca sih waktu itu. Bahkan kebijakan ekonomi di negara kita itu biasanya itu harus nurut sama syarat donor internasional kayak IGGI atau CGI. Itu merupakan salah satu bukti ketergantungan nyata di negara kita, Jess. Jadi intinya teman-teman, teori ketergantungan bilang bahwa keterbelakangan negara berkembang itu bukan hanya karena faktor internal, tetapi juga karena ada struktur global yang sangat timpang. Tantangan kita bikin kebijakan pembangunan yang mandiri, adil, dan sesuai kebutuhan rakyat. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton video kami. Sampai jumpa.